Rasul pun seorang manusia yang mengalami proses di dalam kehidupannya, termasuk kehidupan spiritualitasnya. Hal ini perlu dikemukakan dikarenakan tidak sedikit dari kita yang membayangkan bahwa nabi dan rasul adalah manusia sempurna yang diturunkan dari langit dan kemudian tidak jarang menjebak umat untuk mengkultus individukan seorang nabi atau seorang rasul. Semua nabi dan rasul sesungguhnya berproses sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad, semuanya digambarkan oleh Al-Quran melakukan atau mengalami proses penyempurnaan di dalam keimanannya, di dalam spiritualitasnya. Bahwa mereka itu adalah manusia pilihan itu adalah iya. Mereka dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan wahyu itu diperintahkan disampaikan kepada umat dan kemudian beliau-beliau itu dijadikan role model atau teladan bagi peradaban manusia. Mumpung kita masih berada di bulan Rabiul Awal di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, maka mari kita lakukan kajian singkat terkait dengan proses keimanan, proses penyempurnaan seorang nabi dan rasul sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Kita cuplikkan dari salah satu buku saya yang berjudul Metamorfosis Sang Nabi. Sahabat sekalian, di dalam program Perspektif episode 157 kali ini kita mengangkat satu tema yang menarik. Saya cuplikkan dari buku saya yang berjudul Metamorfosis Sang Nabi, yaitu tentang perjalanan spiritual seorang nabi, khususnya Nabi Muhammad. Tetapi sebagaimana diceritakan di Al-Quran, para nabi itu juga digambarkan mengalami proses-proses penyempurnaan secara spiritualitas, pengenalan terhadap Allah, masuk ke dalam pemahaman dan penghayatan ketauhidan, dan kemudian terhadap segala wahyu yang disampaikan kepada para nabi atau rasul itu. Al-Quran menggambarkan bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan. Ketika digunakan kata manusia pilihan, maka sesungguhnya Allah memilih para nabi dan rasul itu dari umat manusia yang ada di setiap zaman yang berbeda. Bahkan saya tulis di dalam buku saya terkait dengan Nabi Adam pun, digambarkan Nabi Adam itu juga adalah manusia yang dipilih oleh Allah dari komunitas yang sudah ada di zaman itu. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, juga keluarga Imron dan seterusnya digambarkan salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat di zaman mereka masing-masing. Jadi para nabi dan rasul adalah manusia-manusia pilihan. Tetapi sebagai manusia tentu saja mereka itu berproses, dilahirkan dari orang tuanya ketika kecil, ketika remaja, pemuda dan seterusnya sampai dewasa dan kemudian diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Maka secara manusiawi memang ada proses-proses pematangan, kedewasaan secara kejiwaan dan secara spiritualitas, dan itu dengan sangat manusiawi digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan mereka, para nabi, rasul itu ada yang diperintahkan untuk mengatakan, aku ini sesungguhnya adalah manusia biasa, seperti kalian itu. Tetapi karena dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat manusia, maka posisinya menjadi khusus, menjadi istimewa dikarenakan menyampaikan risalah itu. Hal itu diantaranya dikemukakan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Ayat ini memberikan gambaran dengan sangat tegas kepada kita. Meskipun Rasulullah menyampaikan ajaran dari Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya, yang Maha Esa, Maha Berkuasa, tetapi sambil diperintahkan untuk menyampaikan bahwa beliau itu adalah manusia biasa seperti yang lain-lain. Bedanya cuma mendapatkan wahyu, diperintahkan sebagai utusan menyampaikan kepada umat manusia. Kenapa ini perlu disampaikan, dikemukakan, bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran? Karena Nabi Muhammad ini memang tugasnya salah satunya adalah meluruskan akidah dari umat yang sebelumnya yang mengkultus individukan Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa itu bahkan ditempatkan sebagai bagian dari ketuhanan. Ini di dalam konsep Trinitas yang disampaikan oleh kalangan Nasrani. Bahwa Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Nah ini dikritik oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa juga. Nah jangan sampai kemudian Nabi Muhammad yang diperintahkan meluruskan kesalahan di dalam mengkultus individukan Nabi Isa, itu juga kemudian dikultus individukan. Sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan, aku ini manusia biasa seperti kalian juga. Bahkan di ayat yang lain digambarkan bahwa sesungguhnya para nabi mulai dari dulu sampai di zaman Rasulullah, para rasul, itu sesungguhnya adalah manusia yang juga makan makanan biasa seperti manusia yang lainnya. Dan bahkan beraktivitas sehari-hari, ada yang di pasar-pasar, berbisnis dan sebagainya. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 7, di mana ayat ini memberikan jawaban kepada manusia atau umat pada waktu itu yang mengharapkan semestinya Rasul dan Nabi itu bukan manusia, tetapi adalah malaikat. Makhluk suci yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kelemahan apapun. Nah Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 7 ini. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dengan dia? Begitulah kecenderungan manusia atau umat pada waktu itu, menginginkan malaikat yang turun sebagai rasul atau utusan Allah. Malaikat diutus oleh Allah, tetapi diutus menyampaikan risalah kepada seorang manusia, di mana manusia inilah yang akan menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Karena itu di dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah kembali menegaskan terkait dengan hal itu. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Sahabat sekalian, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran bukan hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW, tetapi seluruh para nabi dan rasul-rasul. Termasuk Nabi Ibrahim yang digambarkan oleh Al-Quran melakukan pencarian terkait dengan ketauhidan. Di zamannya ada penyembah patung, bahkan orang tuanya adalah pembuat patung. Kemudian diprotes oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim melakukan proses pencarian terhadap siapakah sesungguhnya Tuhan semesta alam itu. Dan digambarkan itu dengan sangat gamblang di dalam Al-Quran Al-Karim ketika Nabi Ibrahim melakukan proses pencarian ketauhidan atau ketuhanan itu. Bahkan setelah melewati proses menemukan Tuhan yang menciptakan, menguasai seluruh alam semesta, Al-Quran masih menggambarkan. Beliau itu sempat bertanya kepada Allah terkait dengan bagaimana sih sebetulnya Tuhan Sang Pencipta itu menghidupkan orang mati. Sangat menarik redaksinya karena digambarkan di situ Allah bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim apakah engkau tidak yakin sehingga bertanya seperti itu?
Mari kita baca ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah engkau?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Jika demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Sungguh sangat menarik ketika Ibrahim ditanya oleh Allah, "Apakah engkau tidak yakin terhadap kekuasaan Allah itu?" Ibrahim menjawabnya, "Ya yakin sih, tapi biar lebih mantap." Ini tentu saja sangat menarik dan mendalam maknanya karena menunjukkan proses spiritualitas ketauhidan yang terus berkembang menuju pada puncak dari kualitas ketauhidan itu. Demikian juga misalnya pada Nabi Musa, di mana digambarkan Nabi Musa itu pingin melihat Allah, pingin melihat zat Allah, digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya bertajalli kepada gunung itu, dijadikanlah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Demikianlah Al-Quran menggambarkan dalam banyak ayat bagaimana sesungguhnya posisi kualiti kemanusiaan dari seorang nabi dan rasul, yang kemudian digambarkan sangat jauh gapnya dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian dikultus individukan, apalagi kemudian dikaitkan atau menjadi bagian dari eksistensi ketuhanan itu. Termasuk terkait dengan Nabi Isa misalnya. Dalam banyak ayat digambarkan bahkan ditegaskan bahwa Isa adalah putra Maryam, bukan putra Tuhan. Dan kalau Allah menghendaki, maka bisa saja dibinasakan beserta dengan seluruh manusia semuanya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 17. "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di muka bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, maka termasuk Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memberikan gambaran, bahkan Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk memberikan statement bahwa beliau adalah manusia biasa, cuman dijadikan rasul. Karena itu di ayat-ayat yang berbeda digambarkan proses spiritualitas Nabi juga. Misalnya ketika saat pertama beliau menerima wahyu, itu sempat ketakutan, ragu-ragu, dan tidak tahu ini apa yang terjadi, siapa yang mendatangi beliau itu. Sehingga beliau diajak oleh istri beliau, Siti Khadijah, untuk bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang sepupu dari Siti Khadijah, yaitu Warokoh bin Naufal. Nah, itu digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya surat Yunus ayat 94. "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu,
Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, seiring dengan turunnya wahyu, kemudian pengetahuan Nabi, ilmu Nabi semakin bertambah, keyakinan beliau semakin mantap, keimanannya semakin tinggi dan mendalam, sehingga di ujung dari masa kenabian digambarkan beliau adalah seorang manusia yang penuh dengan keteladanan, role model, yang menjadi teladan bagi umatnya. Bahkan digambarkan dalam banyak ayat ilmunya luar biasa. Di antaranya terkait dengan pengetahuan-pengetahuan bukan hanya duniawi, tetapi hal-hal yang gaib terkait dengan keakhiratan. Dalam surat At-Takwir ayat 24 misalnya Allah berfirman, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan hal-hal yang gaib. Atau di dalam surat Al-Furqan ayat 59. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia Allah mengarah ke Arsy. Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad, tentang dia Allah. Itulah gambaran proses spiritualitas dari para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad yang di ujung-ujungnya kemudian digambarkan oleh ayat ini. Kalau kalian tidak paham tentang keakhiratan, tentang yang gaib, bahkan tentang Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan memeliharanya, dan di mana kita akan kembali kepadanya, maka tanyakanlah kepada dia, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.